Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan sampaikan kajian hadis yang dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin yang akan menyampaikan bab 314 yang berjudul Babun Nahyi Anil Halfi Bimakhluk. Bab larangan bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah dengan nama Nabi, para Rasul, Ka'bah, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama Bapak, ya, kemudian benda-benda lain seperti langit, bumi, dan lain sebagainya. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah telah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah. Maka barang siapa yang bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Aul yasmut, atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalam riwayat lain dikatakan pamangkana halifan fala yahlif billah illa billah aw yaskut. Para hadirin rahimakumullah, nah di sini diuraikan tentang salah satu dari tata cara bersumpah. Nah, ketika seseorang bersumpah, yang mana sumpah ini dijadikan penguat atas apa yang dia lakukan dan tidak akan lakukan, sehingga dengan sumpah tersebut ada timbul, maksudnya untuk menimbulkan keyakinan dari orang yang mensumpahnya. Sumpah itu dibolehkan, tetapi sumpah yang dilakukan oleh kita jangan disamakan dengan sumpahnya Allah, karena Allah mah berhak bersumpah dengan apa saja, seperti sumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, dan seterusnya. Kemudian bersumpah dengan Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu dibolehkan bagi Allah, tapi kita tidak boleh. Sehingga sumpah itu hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah. Misalnya demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat sumpah itu ada 3 kata. Yang pertama dengan menggunakan wallahi, pakai wawu, kemudian billahi, tallahi, wawu, ba, sama ta. Redaksinya tadi wallahi demi Allah, sama juga billahi demi Allah, ya, tallahi demi Allah. Atau juga dengan nama sifat Allah, misalnya demi ilmu Allah, demi kekuasaan Allah, itu boleh, ya. Nah, dengan demikian, karena sumpah itu harus dengan kalimat nama Allah, sifat Allah, maka haram hukumnya bersumpah dengan nama bapak. Misalnya demi bapak, ya, disebut bapaknya. Atau dengan yang lainnya, demi Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sumpah itu kan takzim, sumpah itu mengagungkan, sedangkan tidak berhak untuk diagungkan kecuali hanya Allah, ya. Oleh karena itu makhluknya jangan diagungkan,
Itu seperti mengagungkan kepada Allah. Ta'zim itu tidak boleh. Kemudian lagi dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tahlifu bit-tawagi wala bi abaikum. Ini kelanjutan sebagai penegas dari hadis tadi. Janganlah kalian bersumpah dengan berhala, dan juga jangan bersumpah dengan nama Bapa. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim mempertegas hadis yang pertama tadi akan keharaman bersumpah dengan selain Allah. Di sini disebutkan keharaman bersumpah dengan nama Bapa, dengan pimpinan, dengan berhala, ya, atau apa saja yang serupa dengan itu, ya. Nah, kenapa? Karena efeknya nanti kalau dia mengagungkan takzim, ya, mengagungkan bapaknya, mengagungkan berhala, ya, mengagungkan pemimpin. Nah, takzim ini kalau memang dimaksud, ya, itu untuk mentakzimkan seperti Allah, ini bisa jadi kufur, ya. Jadi tidak boleh, dikhawatirkan nanti bisa dia mengagungkan makhluk tersebut, ya, nanti menjurus kepada mengagungkan makhluk itu selevel dengan mengagungkan kepada Allah, makanya dilarang. Selanjutnya masih larangan bersumpah dengan selain Allah, yaitu bersumpah dengan kewajiban sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Ini juga dilarang oleh Allah, oleh Nabi. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bil amanah falaisa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan orang yang ikuti jalan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini hadis sama dengan yang tadi, haram bersumpah dengan amanah. Apa itu amanah? Amanah ini menurut ahli hadis diantaranya As-Suyuti, ya, dia mengatakan yang dimaksud amanah ini adalah perintah Allah, ya, yang sifatnya wajib. Misalnya dia bersumpah dengan demi sholat zuhur, demi sholat asar, nah, itu kan, atau demi puasa Ramadan saya, ya, akan begini atau saya akan begitu. Itu tidak boleh dipakai sumpah kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Nah, sehingga Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan kalau dia bersumpah dengan amanah atau kewajiban tadi, dia wajib bayar kifarat, ya, itu. Nah, kemudian juga sama hadis riwayat dari Buraidah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man halafa faqala inni bari'un minal Islam. Barang siapa yang bersumpah sesungguhnya aku lepas dari Islam, ya, aku lepas tangan dari Islam. Fa in kana kadziban bahwa kama qala. Kalau dia dusta, artinya tidak sebenar-benarnya dia lepas dari Islam, maka kama qala, seperti apa yang dia ucapkan, ya, artinya dia belum lepas dari Islam. Wa in kana shadiqan, apabila dia benar-benar mengaku sebagai lepas dari Islam, falam yarji' ila Islam, maka tidak kembali kepada Islam saliman, dalam keadaan selamat. Nah, ini sumpah yang lebih berat lagi. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya sumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Yang lebih keras lagi, jangan sampai bersumpah dengan mengait-ngaitkan kepada kebebasan beragama. Misal seseorang bersumpah gini, pokoknya nih, kalau saya judi lagi saya siap keluar dari Islam. Kan itu kalimat itu. Kalau saya main judi online lagi, udahlah, saya akan keluar dari Islam. Itu tidak boleh sumpah tersebut.
Kalau sumpah itu dinyatakan memang dia berencana, pertama berencana, ya, akan masuk, akan keluar dari Islam, seketika dia sudah jadi murtad. Tapi kalau dia bermaksud saking tidak inginnya bersumpah, saking tidak inginnya berjudi, maka dia menyamakannya ketidakinginan tersebut dengan ketidakinginan untuk menjadi kafir. Kufur itu berat. Saya tidak akan sama sekali. Maka demi merealisasikan bahwa dia tidak akan berjudi dikaitkan dengan yang berat, itu tidak menjadi kufur, tetapi perbuatan sumpah yang tetap buruk, tidak diperkenankan. Jadi jangan sampai dibawa-bawa, kalaupun kelasnya saking tidak inginnya, maka sampai-sampai dikaitkan dengan masalah keislaman, itu tidak boleh. Istrinya omel-omel, kamu judi lagi, pokoknya mama saya kalau judi lagi siap besok saya keluar dari Islam. Nah, saking tidak inginnya dan meyakinkan kepada istri bahwa tidak akan berjudi lagi, sampai taruhannya keluar dari Islam, ya, itu tidak menjadikan orang tersebut keluar dari Islam, tetapi itu dosa. Namun kalau memang sudah direncanakan, ada azam rencana, ya, gitu, maka dia menjadi kufur. Makanya hati-hati Pak, jangan mengait-ngaitkan, ya, sesuatu hal dengan masalah aku keluar, aku bebas dari Islam. Itu bahaya, ya. Nah, ini kemudian lagi, ya, kalau orang sudah melakukan sumpah itu, sekalipun tadi yang kedua, ya, tidak bermaksud untuk keluar dari Islam, hanya sebagai penegasan saking tidak inginnya berbuat jahat lagi, seperti tidak inginnya dia kufur, maka dia dianjurkan sekali, bahkan wajib membaca istighfar, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena, ya, itu demi membersihkan, dikhawatirkan nanti ada hati semacam rencana yang walaupun yang sedikit. Hati-hati, orang tuh berencana keluar dari Islam, seketika juga udah keluar, ya. Makanya kenapa kalau orang ada yang masuk Islam itu, nih, ya, tidak boleh ditangguhkan. Jadi Islam itu harus senantiasa dipelihara, sehingga ketika ada orang, Pak, saya mau masuk Islam nih, boleh nggak, Bapak mau nggak bimbing saya? Membimbing orang masuk Islam gampang, cuma suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, terus diterjemahkan, nggak apa-apa. Atau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, sudah jadi dia. Jangan diulur-ulur, nanti aja lah, saya masih sibuk nih, Ustaz. Hati-hati, pembiaran kepada orang, ya, dalam kufur itu bisa jadikan kita kufur, ya, bisa jadi kita murtad karena kita membiarkan orang dalam kekufuran. Nah, oleh karena itu, kalau bapak-bapak sekalian ada orang yang pengen masuk Islam, Pak, saya pengen masuk Islam, ayo segera, saya tunggu ya di rumah sekarang, besok aja, sekarang saya ada waktu, ya. Nah, itu hati-hati dengan orang yang ketika menawarkan dirinya akan masuk Islam, kita tidak diperkenankan untuk mengulur waktunya. Selanjutnya masih larangan bersumpah. Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, la wa Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Mendengar itu Ibnu Umar langsung bereaksi, la tahlib bi ghairillah, jangan bersumpah dengan selain Allah, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara, sungguh dia telah kufur, atau asyraqa, atau dia telah musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini hadisnya perlu dinetralisir kalimat faqad kafara.
Nabi bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, ya, atau sifat Allah, maka dia sungguh telah kufur ataupun telah musyrik. Nah, para ulama menafsirkan kalimat sungguh telah kufur atau musyrik alat tagliz, ya. Tagliz itu apa? Tagliz itu mengeraskan betapa keras hukumnya, besar dosanya orang yang bersumpah dengan selain Allah, ya. Jadi bukan berarti orang bersumpah dengan selain Allah itu seketika murtad, ya, kufur atau musyrik, tidak. Tapi kalimat faqad kafar memberikan satu tekanan bahwasanya sumpah dengan selain Allah itu sangat berat, ya, sangat besar dosanya, ya, itu. Nah, itu makanya jangan, seperti beratnya siksanya dosanya kufur, walaupun itu tidak jadikan kufur. Sama dalam hadis Nabi lagi, nadanya seperti ar-riya syirkun, riya pamer itu musyrik. Nah, ini juga bukan berarti orang yang pamer amal riya itu dia keluar dari Islam. Dosa riya itu besar, berat, seperti beratnya dosa musyrik walaupun tidak musyrik, ya. Jadi sekali lagi ini lebih keras lagi dari Ibnu Umar, larangan bersumpah dengan selain Allah, selain sifat Allah mutlak, ya. Di dalam hadis ini dilarang keras, ya, bersumpah dengan itu. Nah, kemudian ada tambahan, bersumpah dengan selain Allah dan sifatnya jika diitikadkan, ya, diitikadkan, mengagungkan, sekali lagi ini dengan hadis yang tadi ada sama, mengagungkan yang disumpahi seperti mengagungkan kepada Allah, maka dia kufur, ya. Itu jadi kalau bersumpah dengan siapa. Kesimpulannya, Bapak sekalian, bersumpah dengan selain nama Allah, sifat Allah, termasuk dosa besar, ya. Kalau sudah bersumpah, ya, tanggung tersumpah dengan selain Allah tadi, segera bertobat, beristighfar, dan tidak untuk mengulang kembali. Nah, kemudian kita bicara sumpah yang dusta. Nah, ya, sekarang ada kesaksian palsu. Ini juga sama, sumpah palsu. Hati-hati dengan sumpah yang palsu ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya qala man halafa ala malimri'in muslimin bi ghairi haqqih laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Qala summa qara alaihi Rasulullah misdaqahu min kitabillah innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Man halafa ala malimri'in, barang siapa yang bersumpah dengan maksud merampas harta orang muslim, ya, bigari haki, dengan tanpa haknya. Jadi dia bersumpah untuk mengambil harta orang muslim tanpa hak, maka nanti laki Allah, dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dalam keadaan wa huwa alaihi ghadban, Allah marah kepada orang tersebut. Kemudian Nabi membacakan kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, firman Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang yang menjual, ya, janji kepada Allah, sumpah, ya, dengan harga yang sedikit. Para hadirin rahimakumullah, ini hati-hati. Kadang-kadang orang ingin mengambil hak orang lain, ya, dengan berbagai cara. Kita ketahui bersama bahwa saya merampas hak orang lain itu haram, termasuk dosa besar. Mengalihkan hak orang lain kepada kepemilikan kita, dosa besar tanpa jalan yang dibenarkan oleh syara, oleh agama. Nah, kalau yang dibenarkan oleh syara seperti dengan cara membeli, ya, atau diberi, itu diperbolehkan.
Jangankan mencuri, menggasab saja, ya menggasab, menggunakan, ya menguasai hak orang lain, itu sudah termasuk dosa besar, apalagi sampai memilikinya untuk selamanya. Gasab saja nggak boleh, Pak. Ada sendal di situ, misalnya sendal kulit, disimpannya di sana agak jauh, berarti orang ini nggak suka, nggak ridho kalau ada yang dipakai oleh kita. Hati-hati, ya, itu jangan menggunakan barang orang lain yang diyakini orang itu tidak akan ridho, ya. Nah, kalau kita dugaan kuat dia akan ridho, ya itu diperbolehkan. Misal ada orang pakai sendal warnanya dua, sendal kanan sendal jepit swallow warna merah, yang satu warna kuning, ditaruh di sana. Nah, itu sudah mengindikasikan bahwa dia itu ridho sendalnya dipakai untuk wudhu. Identiknya segitu. Apalagi kalau yang disediakan oleh masjid, ya itu diperbolehkan. Makanya Islam itu sangat sangat menjaga hak seseorang, sehingga jangan sembarangan memiliki atau menguasai, ya, harta orang lain tanpa cara yang dibenarkan oleh agama. Cara yang dibenarkan banyak, ya. Tadi saya sampaikan jual beli, hibah, kemudian ada lagi gade, sewa. Itu cara-cara yang dibolehkan. Tinggal ditempuh aja cara seperti itu, ya. Nah, sekarang seseorang ingin menguasai hak orang lain dengan menggunakan sumpah. Ini yang keras, termasuk dosa besar, ya. Ditambah lagi dengan hadis ini dari Abi Amamah, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminih, barang siapa yang mengambil, memotong hak orang muslim dengan sumpahnya, artinya barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, ya, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah akan memponisnya kepada dia masuk neraka, wa harrama alaihi jannah, dan Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau yang diambil itu menggunakan sumpah hanya sesuatu yang ya nggak seberapa nilainya lah, mungkin cuma 1.000. Kata Rasul, wa in kana qadiban min arokin, walaupun barang yang diambil, ya, dengan menggunakan sumpah itu adalah barang yang sedikit harganya seperti kayu arok. Berapa sih kayu arok? Murah, 2.000 rupiah, ya, paling mana 1 real dapat 2, berarti 2.000 rupiah, murah. Saking apa ini? Saking tidak bolehnya kita mengambil hak orang lain, ya. Itu apalagi sampai dengan menggunakan sumpah, itu dosanya 2. Dosa bersumpahnya, juga dosa mengambil hak orang lainnya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya, hati-hati dengan sumpah. Bagaimana dengan kesaksian palsu sampai merampas hak orang lain, itu juga sama, termasuk dosa besar. Nanti saya bacakan hadis berikut ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala al-kabair, Rasul bersabda, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Kemudian wal yaminul gomus, dan sumpah yang palsu. Para sahabat bertanya, ya, qultu wa mal yaminul gomus, apa itu yaminul gomus ya Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi yaqtatu bi malamri'in muslimin, yang disebut sumpah palsu itu adalah sumpah yang digunakan untuk mengambil hak orang lain, ya. Itu yang disebut dengan yaminul gomus. Nah, dalam hadis ini kita maklum bersama bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan induk dari segala dosa. Induk dari segala dosa disebutkan di sini adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, termasuk, ya, hati punya itikad bahwa selain Allah bisa memberi manfaat, memberi madarat.
itu masuk musyrik pada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Ya, ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memposisikan berbakti kepada orang tua itu setelah posisi menyembah kepada Allah. Saking luar biasanya, ada beberapa firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Sungguh Allah telah memutuskan, kalian janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, ya, di nomor 2 kan setelah menyembah kepada Allah. Rahasianya mungkin, ya, kalau di nomor 2 kan atau setelah sesuatu yang besar, maka dia besar, maka dia agung. Makanya hati-hati dengan orang tua. Ya, waqul walidain, menyakiti orang tua. Kalau kita diberikan kemampuan, apapun keinginan orang tua kita ikuti. Saya dengar postingan podcastnya seorang artis tentang Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa sama orang tuanya, Pak. Ya, apa saja keinginan orang tua langsung dipenuhi. Ada cerita ini katanya. Nah, itu mobil panjang bagus ya, lihat Mercy. Besoknya langsung Pak datangi Mercy. Bu, ini langsung dibeliin cash. Makanya itu pesantrennya besar. Jadi orang-orang sukses itu rata-rata karena apa? Ya, orang tua. Ya, doa nih yang besar gitu, Allahumma agni ya guni ya agni, kayakan aku akan, tetap aja nggak bisa, Pak. Tidak akan secepat kilat dengan berbakti sama orang tua. Keampuhannya, ya, kawan orang tua. Saya rasakan itu orang tua itu luar biasa. Ya, saya bisa seperti ini ya karena orang tua. Orang tua sudah tidak ada dan sekarang tetap aja bisa berbuat baik sama orang tua. Datangi makomnya, baca surat Yasin, ya, di situ udah dihadiahkan sama beliau, ya, berbuat baik tiap hari Jumat tuh. Kata Nabi, barang siapa yang datang ke makom orang tua kemudian berdoa di sana, maka sungguh dia telah berbuat baik sama orang tuanya. Ya, ini hati-hati. Menyakitinya pun sama. Waqul walidain, menyakiti orang tua itu paling kontan di dunia. Balasannya ampuh, ya. Makanya bagi yang masih ada orang tuanya, manjakanlah. Itu yang jadi Kapolda Jawa Barat, Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Itu anaknya sukses semua, Pak, jenderal semua. Ahmad Lutfi Mayor Jenderal Irjen Kapolda Jateng, ya. Adiknya Brigjen Jenderal Bahar. Adiknya lagi kombes. Tiga-tiganya ini sukses jadi jenderal. Malah Ahmad Lutfi itu bukan dari Akpol, dia dari Sepawamil. Ditanya apa rahasianya? Muliakan ibu, dan ibunya itu luar biasa, Pak. Oleh ketiga anaknya ini, wah, dimanjakan banget. Ya, itu sukses itu. Tapi menyakitinya, jangan coba-coba akan bisa sukses menyakiti orang tua. Makanya termasuk dosa besar. Yang berikutnya kedua, waqatlun nafsi, hati-hati, membunuh jiwa termasuk. Nah, yang kita bahas wal yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Apa sumpah yang palsu itu? Sumpah yang bisa merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Kesaksian palsu juga sama. Kesaksian palsu, sumpah palsu, kan orang mau bersaksi disumpah dulu oleh hakim, demi Allah saya akan memberikan keterangan dengan apa yang saksikan, dengan apa yang lihat. Kan itu bersumpah. Saksi palsu, sumpah palsu, sama itu. Dalam hukum pidana juga kena 5 tahun, ya. Hati-hati. Nah, makanya sekarang dalam Islam itu termasuk dosa besar. Bagaimana tidak dikatakan dosa besar? Coba aja, hak orang lain sampai diambil. Hak
kemerdekaan orang lain tuh sampai dirampas. Sekarang kasus Pina tuh Pak ya, yang 7 orang itu kalau karena saksi palsu, kesaksian palsu, bayangin 7 tahun sudah meringkuk di penjara. Ya, dirampas hak kemerdekaan. Makanya jangan coba-coba melakukan sumpah yang palsu demi mengambil hak orang lain. Jadi kesimpulannya, dilarang keras melakukan sumpah palsu atau kesaksian palsu ya ketika akan merampas hak orang lain ya, itu karena oleh karena itulah maka termasuk dosa besar yang mendapatkan ancaman siksa yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah sumpah ya dengan sesuatu hal melanggar babun nadbi man halafa ala yaminin para'a ghairuha khairan minha ayat dari kalimat alaih. Bab anjuran orang yang bersumpah ya terus melihat sesuatu yang lebih baik untuk melanggar sumpah tersebut. Nah gini Pak, jadi kalau ada orang bersumpah dia tidak melakukan A atau tidak akan melakukan B, tetapi ada yang lebih baik, maka sebaiknya sumpah itu dilanggar. Nah ini misalnya gini, pokoknya saya mah tidak akan lagi datang ke rumah dia ya, demi Allah saya tidak akan nginjak ke rumah dia, sumpah tuh ya, wallahi demi Allah saya tidak akan datang ke rumah dia lagi. Esok harinya dia sakit, dirawat, aduh gimana ya, sedangkan saya sudah bersumpah tidak akan datang ke rumah itu. Apa yang dilakukan? Langgar sumpah tersebut, karena datang menjenguk orang yang sakit itu termasuk hak muslim, lebih baik daripada tidak datang ke sana. Kalau datang berarti melanggar, ya melanggar, tapi lebih baik itu sumpahnya dilanggar karena ada yang lebih baik dari itu. Bagaimana? Nanti bayar kifarat ya, puasa ya, dan lain sebagainya. Nah dari Nabi, wa idza halafta, ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Maaf ya, Abu Bakar Siddiq kan pernah saya sampaikan, anaknya itu Aisyah pernah dituding selingkuh oleh keponakannya Abu Bakar, namanya Usasah. Nah Usasah ini bersumpah, sampai ketika Usasah ini di ponakan Abu Bakar, dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar Siddiq, dibiayai hidupnya. Nah ketika Aisyah dituding selingkuh, ini Usasah ini ponakannya menyebarkan berita itu sampai ternyata tidak terbukti. Abu Bakar bersumpah, demi Allah la unfiku ali abadan, saya tidak akan infak lagi kepada selamanya. Turun teguran dari Allah ya dalam surat An-Nur ayat 22. Tidak pantas orang yang punya keutamaan ya bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada kerabatnya. Akhirnya dilanggar sumpah tersebut, kirim lagi infak. Nah itu boleh, bahkan bagus. Terus kiparat yamin, kiparat sumpah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang bersumpah paro'aita ghairuha, apabila engkau bersumpah lalu engkau melihat ada yang lebih baik dari sumpah tersebut, fa'til ladzi huwa khair, maka lakukanlah apa yang baik. Selanjutnya setelah itu wakaffir an yaminika, lalu kau kiparati ya sumpah tersebut yang sudah dilanggar, karena melanggarnya lebih baik. Nah ini para hadirin rahimakumullah ya. Jadi kalau orang bersumpah kemudian ada yang baik, maka sebaiknya dilanggar. Lalu setelah itu kiparat ya, lakukan kiparat. Kiparat apa? Itu kiparat sumpah yang melanggar tadi ya, puasa atau memberi makanan atau pakaian kepada 10 orang miskin ya, puasa 3 hari, setelah puasa 3, atau memberi
makanan, 10 liter beras atau 10 potong pakaian sebagai bentuk kifarat sumpah. Ya. Nah, senada dengan hadis Nabi, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah lalu dia melihat yang lebih baik dari sumpah tersebut, maka hendaklah dia melanggar sumpah tersebut lalu dia mengkifaratinya. Nah, ini ya, hadis ini sama dengan yang tadi. Intinya kalau kita bersumpah lalu ada sesuatu hal yang lebih baik ya dari sumpah tersebut, maka sumpah itu ya sebaiknya dilanggar saja. Nah, setelah itu baru dia membayar kifarat. Intinya begitu. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya ini hadis yang saya sampaikan yang berhubungan dengan sumpah, dari kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Bapak maupun Ibu, telah dijelaskan tadi masalah sumpah-sumpah atau sumpah palsu. Semoga saja kita yang berada di tempat ini tidak pernah melakukan sumpah palsu. Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya masalah sumpah. Bapak maupun Ibu mungkin pernah mendapatkan kesaksian yang palsu dari teman kita. Kami silakan untuk bertanya. Sebelah kiri mungkin, silakan Pak. Sebelah kanan ada yang ingin menanyakan masalah sumpah palsu. Depan. Baik Pak Haji Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, mohon bertanya, ini tentang sumpah yang biasa dilakukan oleh pejabat-pejabat atau termasuk misalnya pegawai-pegawai negeri ini yang baru masuk kemudian diangkat kemudian disumpah dengan Al-Quran ya di atas kepalanya, tapi berjamaah gitu. Artinya satu Al-Quran ditaruh di atas kepala satu orang, tapi dianggap bahwa seluruh yang ikut barisan misal berapa puluh orang itu termasuk sumpah. Dan itu apakah memang sumpah itu dinyatakan boleh seperti itu? Karena sumpah barangkali seperti tadi dikatakan kalau orang yang bersumpah harusnya untuk meyakinkan bahwa dia itu betul-betul tidak melakukan atau tidak akan melakukan. Nah, tapi setelah sekian puluh tahun mungkin dia bekerja lupa bahwa apa yang dikatakan itu dia melakukan ya sedikit korupsi kecil gitu, seperti itu misalnya, tidak disengaja atau memang dia tahu itu adalah melanggar sumpahnya. Dan itu bagaimana ya Pak Ustadz ya, apakah memang cara-cara sumpah seperti itu emang diperbolehkan atau bagaimana ya Pak Ustadz, baik itu agama Islam Al-Quran di atas kepalanya maupun agama-agama lain dengan kitab-kitabnya seperti itu, apakah memang itu diperbolehkan atau memang itu dianggap benar atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyumpah seseorang ya supaya benar-benar kuat untuk melaksanakan sesuatu hal yang diwajibkan itu dianjurkan sekali Pak ya. Nah, nanti ada disebut dengan taglidul yamin. Jadi seperti diletakkan Al-Quran di atas itu ya, itu memang dianjurkan. Ya, nanti kita akan bahas ke dalam babnya karena bab sumpah ini agak panjang juga. Nah, selanjutnya kalau dia melanggar sumpah itu ya harus wajib kifarat. Karena kan udah demi Allah itu harus kifarat. Sekali mengatakan demi Allah, dia harus kifarat sumpah tersebut. Ya, itu kifarat tadi sudah sampaikan, puasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 pakaian
makanan atau pakaian kepada 10 orang fakir atau miskin. Nah itu, aduh, saya udah sumpah nih nggak akan menerima suap, ternyata nerima, ayo, ya, kifarat. Kemudian serahkan lagi uangnya. Atau saya tidak akan mengurangi timbangan lagi demi Allah, dia melanggar sumpah itu. Ya, berarti dia harus bayar kifarat. Itu aja. Ya. Jadi ada sanksinya itu bayar kifarat. Nah, makanya hati-hati pejabat itu kalau sudah sumpah itu. Ya. Cukup? Ada lagi? Mungkin yang lain dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Tangguh Pak, tinggal tungguin. Baik, Bapak Haji Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nyambung pertanyaannya Pak Haji Wahyu tadi, sumpah berjamaah. Ini yang ingin kami tanyakan, apakah secara hukum ada perbedaan antara saya bersumpah dan saya berjanji? Jadi Ya. apakah Ya. secara hukum ada konsekuensi yang berbeda? Kemudian yang kedua, biasanya para pejabat itu kalau disumpah berjamaah itu kan ada penuntunnya. Ya. Ada penuntunnya. Saya bersumpah bahwasanya saya tidak akan memberi atau menerima sesuatu. Ini kan dituntun oleh pejabat penuntun tadi. Nah, ini pertanyaan saya, karena ini diucapkan atau dilahirkan, itu penuntun itu sendiri kena konsekuensi hukum enggak gitu ya? Terima kasih, terutama agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah itu ya ketika sengaja diucapkan itu sudah jadi, ya, sengaja diucapkan oleh dia, kecuali kalau sumpah yang nanti ada minggu itu akan datang, seperti sumpahnya yang hanya sebagai pemanis bibir, lipstick. Kita di Arab itu, kalau ke Arab itu ya, orang Arab suka dengan mudah mengucapkan la wallah, la wallahi wallah. Itu wallah itu ucapan yang sudah menjadi kebiasaan, itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk dia mengatakan la wallahi, nggak boleh. Ditawar 10 real, ya, la wallahi la, demi Allah saya tidak akan jual itu. Yang nawarnya perempuan dikasih, berarti dia udah melanggar itu sumpah. Kalau memang sumpah itu sumpah yang dijadikan acuan, tapi ternyata tidak, ya. Nah, itu ayatnya dalam surah Al-Baqarah, saya lupa lagi. Nah, kemudian janji itu sama dengan sumpah, ya. Janji itu sama dengan sumpah. Jadi kalau dia dilanggar, ya, dosanya sama, ya. Cuma karena tidak menggunakan wallahi, dia tidak wajib kifarat seperti dengan, karena kan adanya kifarat itu ada kalimat sumpah wallah demi Allah, ya. Nah, para pejabat ketika dilantik kan ada kalimat wallah demi Allah saya, itu hati-hati, itu sudah masuk sumpah. Saya berjanji, ya. Kalaupun tidak ada kalimat berjanji demi Allah saya tidak akan mengambil hak yang bukan hak, itu dia sudah sumpah. Iya, cukup barangkali. Baik, jemaah, kita dengarkan tadi masalah sumpah. Semoga saja sekali lagi kita tidak menjadi orang yang akan menjadikan sumpah palsu ketika tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau waktu sudah surut, mari kita tutup ta'aluk kita ini. Semoga saja menambah tolabul ini kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.